Bab 1886, Kebenaran tentang Hutan Belantara. Pria itu sedikit tidak senang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Senior, aku ingin meninggalkan dunia liar ini. Tiba-tiba wanita itu berbicara. Wanita itu melihat ke kejauhan, memandangi bintang satu demi satu, jatuh ke satu-satunya tempat yang benar, dan dia berkata dengan linglung. Melissa. Chang Yun berbicara dan membujuk, saya khawatir seluruh alam semesta yang liar akan berubah menjadi kegelapan. Hanya satu tanah sejati ini yang dilindungi oleh formasi besar dan dapat dilindungi dari invasi kegelapan. Jika Anda meninggalkan satu-satunya negeri sejati dengan gegabah, Anda mungkin menjadi makhluk gelap selamanya. Dewi, menyerah saja pada ide ini. Pria itu juga berbicara, sang patriark menyegel kultivasi Anda dan saya, membuka gerbang ke semua alam dengan bantuan Ordo Taiyan, dan mengirim Anda dan saya ke alam ini untuk mengalaminya. Jika kita tidak menjadi abadi, Anda dan saya akan terjebak di sini selamanya. Pria dan wanita ini adalah Melissa dan Taiyan Senzi. Sudah 30 tahun sejak mereka berdua dikirim ke hutan belantara oleh pemimpin klan palsu Guili. Dalam 30 tahun terakhir, keduanya disegel oleh Guili karena kultivasi mereka. Awalnya, putra Dewa Taiyan telah mencapai tahap tengah tahap keabadian sejati. Sekarang dia dimeteraikan dalam tahap awal transformasi ilahi. Setelah 30 tahun berlatih keras, dia sekarang hanya berada pada tahap tengah transformasi ilahi. Adapun Melissa, dia telah tertidur lama sekali. Setelah Aiden menemukan teratai suci 9 daun untuk membentuk kembali jiwanya, dia dibawa ke wilayah Bintang Pangu oleh Tetua Agung dan yang lainnya sebelum mereka dapat mengadakan reuni yang layak. 30 tahun telah berlalu, dan sekarang saya memiliki tingkat kultivasi tahap awal menjadi dewa. Keduanya mengalami pasang surut dan berjalan di hutan belantara sebelum mereka mengetahui kebenaran dunia. Ini adalah dunia yang tidak terlalu luas, tapi sangat misterius. Tidak ada yang abadi, dan dinasti hutan belantara besar mengatur seluruh alam semesta dan langit berbintang. The Great Wilderness King secara brutal membunuh orang, melenyapkan para pembangkang, dan mengembangkan sesuatu yang disebut Taichu Yuanling. Dikatakan bahwa hanya dengan menyerap kekuatan jiwa asli seseorang dapat menjadi abadi. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa biksu yang sakti merasakan ada yang tidak beres. Taichu Yuanling ini sangat mirip dengan kekuatan gelap dalam legenda kuno. Jadi beberapa lawan membentuk aliansi untuk memberontak melawan dinasti hutan belantara besar, sehingga mendirikan satu-satunya tanah sejati ini. Dapat dikatakan bahwa di seluruh hutan belantara yang luas, selain hutan belantara yang tak berujung di ujung utara, juga terdapat satu-satunya daratan sejati di ujung barat. Semua makhluk hidup berada di bawah kekuasaan dinasti hutan belantara besar. Tidak ada keraguan bahwa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di negeri luas ini suatu hari akan diselimuti kegelapan. Melissa dan Taiyan Senzi secara alami memahami teror kekuatan gelap. Itu adalah musuh publik seluruh surga, dan itu adalah kekuatan alam tertinggi dari ujung lautan waktu di alam semesta. Terutama putra Dewa Taiyan, dia dengan jelas mengetahui bahwa nenek moyang para dewa pernah mengikuti orang kuat yang tak terkalahkan untuk melawan pasukan kegelapan dan menumpahkan darah serta mengorbankan nyawa mereka. Oleh karena itu, dia semakin membenci kegelapan, namun yang tidak berdaya adalah tingkat kultivasinya terhalang. Ketika pertama kali datang ke dunia yang besar ini, Dewa Putra Taiyan bertindak dengan cara yang menonjol dan hampir mati. Untungnya, dia diselamatkan oleh satu-satunya pemimpin sejati, Chang Yun Zhenren, sehingga dia bisa memahami kebenaran dunia ini. Mengapa? Melissa menghela nafas panjang. Aliran waktu di alam semesta ini sangatlah berbeda. Dia merindukan Aiden sepanjang waktu, mungkin Aiden juga mencari dirinya sendiri seperti orang gila. Dalam 30 tahun terakhir, dari keraguan-raguan awal, kerugian pertama, ketidakberdayaan pertama, hingga latihan terkonsentrasi berikutnya. Hanya dengan menjadi abadi Anda dapat membuka penghalang dunia ini dan meninggalkan dunia liar untuk pergi ke dunia besar lainnya di alam semesta. Tapi tidak ada yang abadi di dunia liar ini. Hanya dengan melemparkan diri ke dalam kegelapan dan menyerap Yuanling dari awal seseorang bisa menjadi abadi. Ini adalah sebuah dilema. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa kekuatan kegelapan meletus dari Taichu Yuanling, menelan banyak biksu yang tidak bersalah hanya dalam sekejap. Semangat awal mutlak lahir dari pegunungan Baiduan, dan hanya satu yang akan muncul setiap 100 tahun. Master Chang Yun tiba-tiba berkata, peringatan 100 tahun akan segera tiba. Kali ini, saya harus menghentikan Great Desolate King dari menyerap roh asal dari asal dengan segala cara dan membahayakan seluruh Great Desolate World. Pada saat yang sama, di sisi lain, di Great Wasteland Palace. Aiden duduk bersila di udara, seluruh tubuhnya memancarkan sinar cahaya. Biksu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, berlomba-lomba untuk melihat keanggunan Aiden yang tiada taraf. Tak seorang pun di penjaga rumah Hou yang berani bergerak maju. Mereka mengepung dan menolak menyerang, menunggu kembalinya Da Huang Hou. Tiba-tiba, Aiden berdiri di udara, dan kilat menyambar dari matanya. Akhirnya, Aiden melihat ke dalam kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, kekosongan di atas rumah Da Huang Hou bergetar, dan niat membunuh yang kuat meledak. Segera setelah itu, seorang pria parubaya yang heroik keluar dengan marah dan membunuhnya, tepat ketika dia mendapat kabar tersebut dan bergegas kembali. Kaulah yang mendobrak istanaku, menghancurkan patungku, dan membunuh anggota pengawalku. Da Huang Hou memandang Aiden dengan marah.
Aiden mengangguk dan berkata, benar, itu kamu. Siapa kamu? Da Huangho dengan marah memarahi, sepertinya aku tidak punya permusuhan atau permusuhan denganmu. Perkataan Da Huangho membuat Aiden sedikit tidak terduga. Dia awalnya mengira pihak lain akan mengambil tindakan secara langsung ketika dia melihatnya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan melakukan ini. Jika kamu yang harus disalahkan, salahkan apa yang disebut saudaramu Feng Bo. Aiden berkata jujur. Jadi, klan angin telah dimusnahkan olehmu. Da Huangho bertanya sambil berpikir. Aiden mengangguk tanpa menyangkalnya, lalu berkata, aku sudah lama menunggumu. Oh. Da Huangho mencibir dan memandangi rumah Da Huangho yang berantakan dengan mayat di mana-mana, serta para anggota penjaga yang takut untuk bergerak maju. Jadi dia berkata dengan nada tidak setuju, bunuh sampah-sampah ini jika kamu mau. Namun, kultivasi Anda pada tahap awal menjadi dewa, dan fakta bahwa Anda berani masuk ke Great Wilderness Mansion sendirian, dan bahwa Anda bisa datang dan pergi dengan bebas di antara banyak tuan dan membunuh para penjaga yang tidak berani mendekat, menunjukkan bahwa Anda memiliki keberanian dan kekuatan. Jadi, Aiden tersenyum. Saya selalu menghargai bakat. Jika Anda berlutut dan mengakui kesalahan Anda, saya dapat menyalahkan masa lalu dan merekomendasikan Anda untuk menjadi penguasa kota terpencil ini. Semua orang tercengang, mereka tidak pernah menyangka Da Huangho yang kejam dan kejam akan begitu sopan saat menghadapi orang yang menghancurkan rumah Ho dan membunuh banyak anggota penjaga. Semua orang mengira begitu Huangho Agung muncul, dia akan membunuh Aiden dengan cara yang menggelegar sebagai peringatan kepada orang lain. Tanpa diduga, alih-alih berniat mengambil tindakan, Huangho Agung malah merayu Aiden dan ingin menggunakan Aiden untuk digunakan sendiri. Bahkan Aiden sendiri sedikit terkejut, tapi dia sama sekali tidak meremehkan apa yang disebut kehancuran besar ini. Aku sudah membunuh begitu banyak anak buahmu, dan kamu ingin membunuhku. Aiden mengerutkan kening. Da Huangho bahkan tidak melihat ke arah anggota penjaga ini, dan berkata dengan kejam, bunuh saja sekelompok semut dan sampah, apa gunanya? Oke, bagus. Aiden mencibir lagi dan lagi. Awalnya, dia punya beberapa keraguan. Sebenarnya tidak ada alasan untuk membunuh mereka semua, lagi pula, manusia hutan belantara yang hebat ini benar-benar tidak punya dendam padanya. Namun kata-kata yang diucapkan oleh Great Wilderness kini membuatnya tidak perlu khawatir dan dia bisa melakukan pembunuhan dengan percaya diri. Karena kamu menganggap nyawa manusia tidak lebih dari babi atau anjing, maka aku tidak akan khawatir untuk mengambil nyawamu. Aiden mencibir. Hahaha. Da Huangho tertawa liar, tawanya mengguncang ruang sekitarnya, dan mana di tubuhnya melonjak. Ini adalah pembangkit tenaga listrik veteran yang budidayanya stagnan di alam transformasi puncak selama bertahun-tahun. Dia adalah salah satu dari 8 kandidat hebat dinasti Desolate besar di alam semesta alam Desolate besar. Dia sendiri kuat dan terkenal, memerintah wilayah dinasti hutan belantara besar yang tak ada habisnya. Menghadapi Aiden, yang baru berada pada tahap awal alam transformasi ilahi, Da Huangho tidak menganggapnya serius. Meski dilihat dari pengalaman, Aiden pasti memiliki beberapa kemampuan yang nyata, namun kemampuan tersebut tidak ada apa-apanya di matanya. Bagaimanapun, kesenjangan dalam dunia nyata terletak di sana. Kamu hanyalah seekor semut dalam tahap awal menjadi dewa. Mungkin kamu memiliki kekuatan, tetapi kamu masih rentan terhadap saya. Aiden mencibir dan menjawab, ada banyak sekali omong kosong, akan kutunjukkan padamu yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, aura Aiden juga melonjak, kekuatan hukum melonjak, dan mata guntur mulai bergerak. Bab 1887, hancurkan dengan satu pedang. Aura Da Huangho melonjak, dan kekuatan puncak transformasi ilahi ditampilkan sepenuhnya. Ruang di sekitarnya tidak dapat menahan dampak kekuatan sihir dan hancur berkeping-keping, dan banyak biksu melihatnya ke samping. Da Huangho layak disebut Da Huangho, salah satu dari 8 Ho utama dinasti Da Huang, dan kekuatannya memang luar biasa. Dibandingkan dengan Aiden, dia jauh lebih lemah. Hampir semua orang percaya bahwa Aiden pasti akan mati dan tidak boleh datang ke sini untuk mencari kematian. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Da Huangho mengayunkan pukulannya yang keras dan mendominasi langsung ke arah Aiden. Mata Aiden bersinar, dan mata guntur mengaktifkan 2 sinar guntur, tapi dia tidak menggunakan teknik pedang waktu hebat. Dia ingin mengambil risiko dan mencobanya untuk melihat betapa kuatnya pedang tulang naga sejati Zixiao. Ini adalah petualangan yang sangat berisiko. Bagaimanapun, dia menghadapi orang kuat di puncak transformasinya menjadi dewa, seorang master yang merupakan salah satu dari 8 kandidat hebat dari dinasti hutan belantara besar. Meskipun kekuatannya mungkin tidak sebaik para jenius di kota kekaisaran, dia pasti jauh lebih baik, dan jelas jauh lebih banyak daripada rata-rata kultivator di puncak transformasi ilahi. Pedang tulang naga sejati Zixiao menari, menghancurkan ruang, membawa guntur dan kilat ungu serta energi pedang tajam, dan Dao Jue mengikuti dari belakang, bercampur dengan jejak garis Dao. Hanya saja ia tidak membawa kekuatan hukum waktu tertinggi dari ilmu pedang waktu hebat. Cahaya cemerlang dari tinju Da Huangho menghantam pedang tulang naga sejati Zixiao, dan 2 kekuatan besar itu bertabrakan. Garis Dao, energi pedang, kekuatan ekstrim, dan mana saling menghancurkan. Pada akhirnya, kedua belah pihak meledak satu sama lain, menyebabkan gelombang kejut ke segala arah.
Sosok Aiden sedikit tidak stabil, dan dia mundur beberapa ratus meter sebelum hampir mendapatkan kembali keseimbangannya. Dan Da Huang Hou juga mundur sedikit, dan semua orang mengetahuinya ketika mereka melihatnya. Aiden ini kemungkinan besar sudah mati. Dalam konfrontasi pertama, terlihat jelas bahwa Da Huang Hou lebih unggul. Aiden juga sedikit terkejut. Versi yang ditingkatkan dari pedang tulang Zixiao naga sejati sangat kuat, tidak hanya berisi kekuatan murni, tetapi juga pola Tao dan energi pedang. Benar-benar tak terkalahkan di alam yang sama, dan bahkan bisa membunuh seseorang di tahap awal menjadi dewa dengan satu pedang. Namun dia tidak menyangka bahwa tanpa menggunakan Great Time Kendo, dia memang akan mengalami kerugian yang tersembunyi. Ini menunjukkan bahwa Da Huang Hou sangat kuat, tapi Da Huang Hou bahkan lebih terkejut dari Aiden. Anda harus tahu bahwa dia adalah salah satu dari 8 pangeran besar dinasti hutan belantara besar di dunia hutan belantara ini. Dia adalah yang terkuat di antara makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas dan di bawah langit berbintang. Saya pikir pukulan ini cukup untuk membunuh Aiden sepenuhnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu hanya membuat Aiden mundur ratusan meter tanpa terluka. Yang paling membuatnya takut adalah ketakutan yang dia rasakan dari pedang tulang naga sejati Zixiao yang misterius. Kamu punya beberapa trik, tapi lain kali aku tidak akan menunjukkan bakat apapun. Da Huang Hou memarahi dengan marah. Aiden tidak setuju dan mencibir, jika kamu memiliki kemampuan, ambil tindakan saja. Pengadilan kematian. Da Huang Hou benar-benar marah pada Aiden, dan menjadi pembunuh, menunjukkan momen pembunuhan. Langit retak, bintang-bintang di langit hancur, tanah berguncang, dan mana yang paling kuat melonjak dengan niat membunuh yang tak terbatas, langsung menuju ke arah Aiden. Aiden melirik kekuatan yang mengejutkan ini dan diam-diam menyesali bahwa Great Desolate Hawk, salah satu dari 8 penguasa agung, memang tidak sederhana, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tapi apa yang harus dia takuti saat ini? Dia berteriak dan terbang ke udara, taoisme seluruh tubuhnya alami, dan pedang waktu hebat Dao dibuka, semuanya dituangkan ke dalam pedang tulang naga sejati Zixiao. Dalam sekejap, niat pedang misterius terbentuk di dunia. Segera setelah itu, pola Dao, energi pedang, dan kekuatan ekstrim meledak, tetapi semuanya diblokir oleh Da Huang Hou. Namun tiba-tiba, Da Huang Hou sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan bekerja di sekujur tubuhnya. Dia tidak punya cara untuk menolaknya, dan dia tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Ah! Segera setelah itu, Da Huang Hou menjerit dan merasakan kekuatan hidupnya berlalu dengan cepat. Dia memandang Aiden dengan ngeri, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Mustahil. Da Huang Hou meraung dengan marah dan terus meningkatkan mana dalam upaya untuk melawan. Tapi saat teknik pedang waktu hebat jatuh, faktor waktu menyebar ke seluruh tubuhnya. Da Huang Hou jatuh dari udara dalam sekejap, muntah darah, wajahnya tampak menyedihkan, dan penampilannya semakin menua. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Apakah saya membacanya dengan benar? Aiden itu benar-benar mengalahkan Da Huang Hou, bagaimana mungkin? Da Huang Hou benar-benar kalah. Biksu yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Dalam hati mereka, Da Huang Hou adalah simbol tak terkalahkan, tetapi mereka tidak menyangka akan dikalahkan oleh seorang biksu yang tiba-tiba muncul. Aiden perlahan berjalan menuju Da Huang Hou. Pada saat ini, Da Huang Hou telah benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya dan secara bertahap dimusnahkan oleh kekuatan waktu. Awalnya, aku berencana membiarkanmu hidup, tapi di matamu, anggota pengawal itu seperti semut, jadi aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Marquis of the Wild Heart merasa kejam, memandang Aiden, dan berkata dengan marah, saya sangat mulia, saya harus membunuh atau memenggal kepala Anda sesuka Anda. Aiden tertegun sejenak, tidak pernah menyangka bahwa manusia hutan belantara yang hebat ini bisa dibilang pria yang tangguh dan tidak akan menyerah saat dihadapkan pada ancaman hidup dan mati. Jika kamu membunuhku, tidak akan ada tempat bagimu di surga. Da Huang Hou berbalik dan mengancam. Aiden tidak peduli. Dia datang ke dunia ini hanya untuk mencari Melissa secara besar-besaran. Jika dia tidak terkenal, dia takut dia tidak cukup terkenal. Bagus sekali, namaku Aiden, harap diingat. Setelah mengatakan itu, Aiden tidak ragu-ragu, dan mengayunkan pedang tulang naga sejati Zixiao, langsung menghancurkan jiwa Da Huang Hou. Semua orang terkejut, dan anggota penjaga Da Huang Hou Fu yang tersisa ketakutan. Da Huang Hou yang tak terkalahkan yang hatinya seperti dewa dibunuh seperti ini, tubuh dan jiwanya dihancurkan. Semua orang otomatis menjauh dan memandang Aiden dengan ngeri. Aiden tidak melanjutkan pembantaian itu, dia hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Namaku Aiden, dan aku akan membunuh semua orang tak dikenal di dunia ini. Aiden berteriak. Di saat yang sama, Aiden segera pergi. Melalui pemahaman, dia mengetahui bahwa selain Hou Desolate besar, ada 7 Hou besar lainnya. Di atas ke-7 pangeran, ada 4 Perdana Menteri. Keempat Perdana Menteri ini semuanya adalah tuan yang sangat menakutkan, dan kekuatan mereka jauh melebihi 8 pangeran. Dan yang paling menakutkan adalah Great Desolate King misterius yang menguasai seluruh alam semesta Great Desolate World. Orang ini mungkin telah menjadi abadi, ini spekulasi dari dunia luar. Membunuh Da Huang Hou pasti akan membuat marah seluruh dinasti Da Huang. Aiden baru saja memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih. Dia melihat ke daratan yang luas dan terus bergerak maju tanpa menoleh ke belakang.
Di saat yang sama, Da Huanghou terbunuh, dan beritanya menyebar dengan cepat. Sibo Hou, Nandu Hou, Dongling Hou, Beixin Hou, Da Guanghou, Qian Hou dan Mo Hou semuanya terkejut. Bahkan 4 kerajaan besar Tianyuan, Wuji, Api dan Awan, dan Guntur pun terguncang. Ini adalah satu-satunya hal yang pernah terjadi di Great Desolate World. Siapa yang begitu berani dan kuat untuk memasuki Great Desolate Marquis Mansion dan membunuh Great Desolate Marquis dengan cara yang agung? Jika masalah ini tidak diselidiki secara menyeluruh dan pembunuhnya diadili, di manakah keagungan kekuasaan dinasti hutan belantara besar? Keempat Perdana Menteri mengadakan pembicaraan segera setelah mengetahui berita tersebut, tetapi 7 Perdana Menteri lainnya tidak hadir. Bahkan ada rumor bahwa orang kuat yang membunuh Da Huanghou mungkin sudah dalam perjalanan ke kota kerajaan. Bab 1888, terkenal. Meskipun 4 Perdana Menteri dan 7 pangeran lainnya terkejut, mereka tidak mengambil hati. Bagi mereka, seseorang yang bisa membunuh hutan belantara besar juga harus menjadi orang yang kuat, tapi bagaimana orang kuat bisa membuat perbedaan besar di hutan belantara yang luas ini? Oleh karena itu, keempat Perdana Menteri mengeluarkan perintah kerajaan pada saat yang sama, menawarkan hadiah atas penangkapan Aiden, sebagai peringatan bagi orang lain. Saat ini, Aiden sudah berada di jalan. Dia melakukan perjalanan jauh ke barat, melintasi gurun yang luas, mendaki dataran tinggi dan hutan, melakukan perjalanan di bawah bintang-bintang dan di malam hari, melintasi kehampaan. Setelah sebulan penuh, kami akhirnya keluar dari wilayah Da Huanghou. Hal ini membuatnya merasa sedikit emosional. Tampaknya ke-8 pangeran dari dinasti hutan belantara besar memang memiliki identitas yang berbeda. Area yang dikuasai setiap orang terlalu luas. Anda harus tahu apakah dia berjalan lurus, berjalan atau melewati kehampaan. Terlihat dari sini bahwa wilayah yang dikuasai Da Huanghou pasti lebih luas daripada hutan Da Huang. Wilayah yang diperintah oleh Great Wilderness Hou bukanlah yang terbesar di antara 8 Hou besar, tapi yang terbesar adalah Demon Hou yang paling misterius. Dikabarkan bahwa Mo Hou adalah orang terkuat yang paling dekat dengan 4 Perdana Menteri, dan dia sangat misterius. Aiden pergi jauh ke barat, melewati wilayah Da Huanghou, dan kemudian sampai ke wilayah yang diperintah oleh Sibo Hou. Sekilas, dia melihat sebuah kota besar terletak di daratan tak berujung, dan bintang-bintang di langit juga berputar mengelilingi kota ini. Aiden tidak terkejut dan segera memasuki kota. Begitu dia memasuki kota, Aiden menemukan sesuatu yang sangat berarti. Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya mendiskusikan pembunuhan Da Huanghou dengan satu pedang. Pernahkah kamu mendengar? Keempat Perdana Menteri bersama-sama mengeluarkan perintah kerajaan untuk menangkap biksu bernama Aiden, mengikat kota kerajaan, dan menanganinya sesuai dengan hukum kerajaan. Haha. Alam liar sangat luas dan tidak terbatas. Kudengar Aiden menghilang setelah membunuh Markis Alam Liar. Kudengar dia pergi jauh ke barat. Dia tidak akan datang ke wilayah kekuasaan Sibo Hou, kan? Kurasa tidak. Kurasa Aiden sudah lama bersembunyi. Aiden berkeliling kota yang luas dan mendengar diskusi banyak biksu. Tampaknya reputasinya telah menyebar, tetapi tanah ini sangat besar, dan ini tidak cukup. Da Huanghou meninggal, hal itu disebabkan oleh Feng Bo, namun Sibo Hou adalah orang asing baginya dan tidak memiliki keluhan. Langsung ke pintu untuk membunuh seseorang tidak sejalan dengan filosofi Aiden. Setelah memikirkannya, Aiden tidak bisa memikirkan cara yang baik, jadi dia memutuskan untuk memasukkan dirinya ke dalam perangkap. Sekarang 4 Perdana Menteri tertinggi dari dinasti hutan belantara besar telah bersama-sama mengeluarkan perintah kerajaan untuk mengikat Aiden ke kota kerajaan dan mengeksekusinya. Namun hutan belantara sangat luas dan tidak terbatas, dan tidak mudah untuk menemukan seorang beku. Jadi dia kebetulan datang ke wilayah Sibo Hou, dan dia bertekad untuk mengunjungi Sibo Hou. Setelah bertanya-tanya, Aiden langsung datang ke Sibo Hou Mansion. Tidak banyak perbedaan antara istana Sibo Hou dan istana Da Huanghou, keduanya sama megahnya. Bendera yang melambangkan kekuatan penuh Sibo Hou dikibarkan tinggi dan menjulang tinggi ke langit berbintang. Berhenti, jangan maju. Ketika Aiden tiba di depan rumah Sibo Hou, dia dihentikan oleh 2 anggota penjaga. Dia melirik kedua pengawal itu, tetapi dengan budidaya mereka di puncak alam jiwa baru lahir, dia tidak mempersulit kedua orang ini. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, saya datang ke sini untuk mengunjungi Sibo Hou karena ketenarannya. Tolong beritahu aku. Kedua biksu itu tertegun sejenak, lalu menunjukkan rasa jijik dan berkata, apakah Tuan Sibo Hou bersedia bagi siapa saja yang ingin bertemu dengannya? Keluar dari sini sekarang juga, jika tidak jangan salahkan saya karena menunggu. Sikap kedua anggota pengawal itu membuat Aiden sangat tidak senang. Dia tidak ingin mempermalukan kedua orang ini, tapi mereka terlihat sedikit teduh. Katakan padamu Sibo Hou bahwa Aiden sedang berkunjung. Aiden langsung melaporkan namanya. Subai. Kedua anggota pengawal itu tertegun pada saat yang sama, dan kemudian langsung bereaksi. Apakah kamu Aiden yang dicari dan memiliki hadiah di kepalanya? Kedua anggota penjaga itu bertanya dengan gugup saat mereka menghadapi musuh yang kuat. Bagus. Aiden berkata dengan tenang, benar. Kamu. Kedua anggota pengawal itu begitu terkejut hingga mereka berbicara tidak jelas dan langsung mengirimkan sinyal ke langit. Setelah beberapa saat, banyak aura kuat datang setelah menerima pesan tersebut. Ada apa? Seorang komandan istana Sibo Hou mengerutkan kening dan bertanya.
Tuan Komandan. Melihat banyak tuan yang datang ke rumah Hulk, kedua anggota penjaga itu tidak begitu gugup. Mereka menunjuk ke arah Aiden dan berkata, dia adalah Aiden. Ketika Komandan mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi sangat kuat dan semuanya bergerak menuju Aiden. Aiden tidak peduli dan berkata dengan tenang, apakah ini cara keramah tamahan di Shibuya Mansion? Saya hanya ingin datang dan berkunjung. Lancang. Komandan tidak berani gegabah, meski tingkat budidayanya mirip dengan Aiden. Namun belakangan ini, Aiden menjadi sangat terkenal. Ada berbagai rumor yang beredar, bahkan ada yang menggambarkan Aiden sebagai monster yang ganas. Tapi bagaimanapun juga, Aiden pasti sangat kuat, kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh Da Huang Ho dengan satu pedang? Kamu cukup berani. Tahukah kamu bahwa keempat Perdana Menteri bersama-sama mengeluarkan perintah raja agar kamu diikat di kota kerajaan dan dieksekusi? Beraninya kamu datang ke rumah Markis Baratku dan bertindak arogan. Aiden mencibir, melirik ke arah komandan dan para biksu yang datang dalam arus deras, dan berkata, kamu bukan tandinganku. Jika aku tidak membunuhmu, pergilah ke aturan Shibuya dan temui aku. Sungguh lancang, meskipun kamu sangat kuat, ada begitu banyak orang kuat di Shibuya Mansion seperti kami, aku tidak percaya aku tidak bisa menghadapimu sendirian. Komandan sebelumnya berteriak dan meminta semua orang untuk berkumpul. Dalam waktu singkat, setidaknya selusin komandan dari tahap awal menjadi dewa tiba, selain anggota penjaga yang tak terhitung jumlahnya. Aiden mengerutkan kening dan menatap para biksu di Great Wilderness House. Dia benar-benar tidak ingin meningkatkan jumlah pembunuhan. Sebaiknya kau menyingkir, jangan mati sia-sia. Begitu aku menghunus pedangku, aku akan melihat darah. Namun, orang-orang dari istana Shibuya ini tidak dapat mendengarkan sama sekali. Mereka tahu bahwa Aiden sangat kuat, tetapi mereka tidak takut sama sekali karena kekuatan rakyatnya. Apalagi kalau kita bisa membunuh Aiden bersama-sama, itu pasti pencapaian yang luar biasa, dan mungkin kita bisa mendapatkan keputusan bersama dari 4 Perdana Menteri. Konon pasti ada orang pemberani yang mendapat imbalan besar, sehingga lebih dari selusin komandan memimpin banyak anggota tim pengawal untuk mengambil tindakan dalam sekejap. Aiden menggelengkan kepalanya, dan dia langsung menunjukkan pedang tulang naga sejati Zixiao. Energi pedang ditembakkan, cahaya guntur berkedip, dan Dao Jue juga berjalan secara bersamaan. Dengan gelombang pedang tulang naga sejati Zixiao, energi pedang ungu dengan kekuatan ekstrim, bercampur dengan pola Dao, dengan cepat menebas ke segala arah. Hanya dengan satu serangan pedang, ruang itu hancur, dan lebih dari selusin komandan dan banyak anggota pengawal semuanya terluka parah. Jika kamu tidak ingin mati, yang terbaik adalah segera menyingkir. Aiden berkata dengan ringan. Dia telah berbelas kasihan sekarang, dan tidak dengan sengaja membunuh. Dia hanya ingin melukai orang-orang ini, dan memberikan pencegahan saja sudah cukup. Banyak biksu menunjukkan ketakutan di wajah mereka dan tidak berani mendekati Aiden lagi. Cepat, beritahu Markis. Seorang komandan menutupi dadanya dan berteriak ketakutan di wajahnya. Bab 1889, bunuh 2 Ho berturut-turut. Aiden lebih kuat dari yang diharapkan. Komandan utama rumah Markis Barat dan anggota tim penjaga tidak dapat menahan pedangnya. Para biksu ini tidak punya pilihan selain segera memberitahu Shibuya untuk datang sendiri. Saat ini, Shibuya sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan Nandu Ho yang datang. Saat dia melihat sinyal di seluruh langit, Shibuya sedikit terkejut. Dia mengatupkan tangannya dan berkata kepada Nandu Ho, sepertinya sesuatu yang besar terjadi di rumah Ho. Saudara Dao, silakan duduk dengan tenang sebentar. Saya akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Shibuya berubah menjadi aliran cahaya dan mengikuti sinyalnya. Tuan Ho. Begitu Shibuya muncul, banyak komandan dan anggota penjaga berlutut di tanah dan berteriak dengan hormat. Shibuya mengabaikan anggota keluarga Ho ini, tapi mengarahkan pandangannya pada Aiden di tengah kerumunan. Melihat Aiden memegang pedang tulang naga sejati Zixiao, kilat muncul di matanya, kultivasinya berada pada tahap awal alam transformasi dewa, matanya tegas, dan pedang tulangnya masih berlumuran darah. Ada reruntuhan dan mayat di mana-mana di tanah. Banyak anggota pengawal Markis yang terluka dan memandangnya dengan ketakutan di wajah mereka. Shibuya segera mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata dengan marah, siapa kamu? Beraninya kamu datang ke rumah Shibuya-ku untuk menimbulkan masalah. Aiden mengangkat kepalanya dan menatap Shibuya di langit. Pria ini adalah pria parubaya. Dilihat dari aura yang terpancar darinya, kekuatannya hampir sama dengan Da Huang Ho. Namun tidak ada permusuhan atau permusuhan dengan Shibuya, sehingga tidak mudah untuk mengambil tindakan secara langsung. Setelah berpikir sejenak, Aiden berkata dengan tenang, saya Aiden, dan saya datang ke Shibuya Mansion untuk berkunjung karena reputasi Anda. Subai. Shibuya terkejut dan berkata, apakah kamu Aiden yang membunuh Da Huang Ho? Ya, benar. Aiden langsung mengakuinya. Shibuya tiba-tiba tertawa dan berkata, saya sedikit mengagumi Anda. Anda sendirian membunuh Da Huang Ho dan dicari oleh 4 Perdana Menteri. Beraninya Anda muncul di rumah Shibuya saya dengan cara yang begitu menonjol tanpa bersembunyi. Itu benar, sungguh suatu keberanian yang terpuji. Hahaha. Aiden tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, karena saya datang berkunjung, apakah ini cara Anda memperlakukan tamu?
Tanpa diduga, wajah si Bohou tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, bagaimana orang yang sekarat bisa mengatakan cara memperlakukan tamu. Aiden menggelengkan kepalanya, tahu bahwa dia harus mengambil tindakan. Jadi, si Bohou ingin membunuhku. Aku mengagumi keberanianmu, jadi selama kamu mengikat dirimu sendiri, aku bisa menghindarkanmu dari rasa sakit pada kulit dan dagingmu. Si Bohou berteriak. Aiden meremehkan, melirik ke arah si Bohou dan berkata, bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan Da Huang Hou? Tentu saja sama. Si Bohou mengakuinya secara terbuka. Kalau begitu, kenapa kamu begitu percaya diri? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu dengan satu pedang? Aiden bertanya dengan dingin. Lancang. Jika kamu berani tidak menghormati Markis, kamu akan dihukum. Pengadilan kematian. Sebelum si Bohou bisa berkata apa-apa, banyak komandan istana pangeran yang meraung marah. Meskipun mereka takut dengan kekuatan Aiden, bagaimanapun juga, ada kekuatan dalam jumlah, dan dengan kehadiran si Bohou secara langsung, semua orang menjadi percaya diri. Aiden mengabaikan teriakan anggota keluarga Hou. Dia tidak menyombongkan diri bahwa dia bisa membunuh si Bohou dengan satu pedang. Wajah si Bohou terlihat sedikit jelek, karena dia juga sedikit takut pada Aiden. Kekuatannya memang sangat berbeda dengan Da Huang Hou. Aiden bisa membunuh Da Huang Hou dengan satu pedang, jadi dia juga bisa bunuh diri dengan satu pedang. Namun yang membuatnya sangat penasaran adalah kultivasi Aiden baru pada tahap awal alam transformasi ilahi. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Aiden memiliki penolong secara diam-diam. Namun menurut berbagai pemberitaan dari Da Huang Hou, Aiden memang menyerang sendirian. Namun, sebagai si Bohou yang terkenal, dia secara alami bukanlah orang yang pemalu dan tidak dapat terintimidasi oleh beberapa kata Aiden. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar memiliki kekuatan seperti yang dikabarkan. Saat si Bohou berbicara, auranya melonjak dan kekuatan sihirnya melonjak. Kamu harus berpikir jernih, begitu aku menghunus pedangku, aku akan melihat darah. Aiden berkata dengan dingin. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Si Bohou marah dan langsung menyerang Aiden. Pukulan mendominasi dan sederhana yang sama secara langsung menghancurkan ruang dan menyapu ke depan. Aiden menggelengkan kepalanya. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan membunuh si Bohou atau memberinya pelajaran. Bagaimanapun, tujuannya adalah menjadi terkenal, bukan membunuh. Setelah memikirkannya, Aiden memutuskan untuk tidak menggunakan teknik pedang waktu hebat secara langsung. Menghadapi pukulan dominan si Bohou, dia hanya mengayunkan pedang tulang naga sejati Zixiao untuk menemui musuh. Energi pedang, pola dao, dan kilat melintas, dan dihancurkan oleh pukulan si Bohou. Namun, seperti Da Huang Hou, si Bohou juga terkejut karena pedang Aiden memang memiliki kemampuan yang sangat besar. Meski tidak menyakitinya, itu masih cukup mengejutkan. Di sisi lain, Aiden hanya mundur 100 meter, tidak ada yang serius. Sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Kamu memang memiliki tingkat kekuatan tertentu, tapi itu hanya berlaku sejauh ini. Si Bohou berkata dengan sinis. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru saja menunjukkan belas kasihan. Jika kamu tidak tahu bagaimana maju atau mundur, nasib Great Desolate Hou akan menjadi takdirmu. Ya. Si Bohou dibanjiri informasi saat ini, dan menyimpulkan bahwa Aiden memang luar biasa kuat, tapi bagaimanapun juga, levelnya ada di sana. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya dengan mudah dan cepat, dia pasti bisa mengalahkannya. Dengan mengatakan itu, si Bohou mengambil tindakan lagi, cahaya tinjunya melonjak, menghancurkan ruang dan meledak ke arah Aiden. Pupil Aiden bersinar, kilat menyambar, dan teknik pedang waktu hebat diaktifkan. Niat pedang misterius terbentuk dan mengikuti pedang tulang naga sejati Zixiao untuk membunuh. Kekuatan hukum waktu muncul, dan si Bohou tercengang sesaat. Semua serangannya segera runtuh dan mereda. Beberapa tubuhnya terkena kekuatan misterius, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini. Si Bohou terkejut. Dia memandang Aiden dengan tidak percaya, dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, mencoba melawan kekuatan waktu. Tetapi saya menemukan bahwa tidak ada cara untuk menolak, dan tidak ada cara untuk menolak. Melihat pemandangan ini, Aiden menyingkirkan pedang tulang naga sejati Zixiao. Setelah teknik pedang waktu hebat keluar, si Bohou tidak bisa menghentikannya sama sekali. Segera, seluruh aura di tubuh si Bohou menghilang, rambutnya menjadi pucat, dan wajahnya semakin tua. Faktor waktu beterbangan di tubuhnya, mengikis hidupnya. Menghadapi pemandangan ini, semua orang tercengang. Si Bohou bahkan lebih ketakutan. Tidak ada yang ingin mati. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, semua orang ingin melangkah ke jalan abadi. Tapi pada saat ini, tiba-tiba ada aura lain yang sangat kuat muncul dari dalam rumah Hou, dan aura itu tidak lebih lemah dari aura si Bohou. Saudara Tao, saya datang. Suara agung terdengar. Seorang pria parubaya muncul di langit. Usia, aura, dan kultivasinya berlawanan dengan si Bohou. Pengunjung tersebut tidak lain adalah Nandu Hou yang datang ke si Bohou Mansion untuk berdiskusi. Markis Nandu awalnya menunggu Hou Sibo kembali, tapi setelah menunggu beberapa saat, dia tidak melihat Hou Sibo kembali. Di saat yang sama, dia merasakan aura pembunuh dan fluktuasi mana yang kuat di Hou Mansion, jadi dia merasa sesuatu mungkin telah terjadi, jadi dia bergegas.
Bab 1890 Kekuatan Sumber Gelap. Saudara Dao, selamatkan aku. Saat ini, si Bohou tidak lagi mempedulikan martabat orang kuat. Menghadapi ancaman kematian, dia secara naluriah meminta bantuan dari Nanduhou yang datang. Faktor waktu benar-benar memusnahkan hidupnya. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera berubah menjadi debu dan menghilang di dunia yang luas. Markis Nandu tidak ragu-ragu, aliran kekuatan sihir keluar dari tubuhnya, langsung menutupi Markis Sibo. Namun hal ini tetap tidak berpengaruh sama sekali. Kekuatan yang diledakkan oleh para beku di alam manusia tidak dapat menahan kekuatan hukum waktu. Aiden berdiri di sana dan menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengambil tindakan, tetapi menunggu perkembangan masalahnya. Ada kekuatan misterius yang secara bertahap menghapus hidupku. Si Bohou berkata dengan lemah. Markis Nandu juga cemas, dia tidak bisa menahan kekuatan semacam ini, dan tiba-tiba berteriak, "Saudara Tao, tolong gunakan roh permulaan secepatnya." Setelah Nanduhou mengingatkannya, si Bohou juga bereaksi. Dia berteriak, dan cahaya terang keluar dari jiwanya, dan sinar roh sejati muncul, memancarkan aura aneh. Itu adalah gumpalan roh Taichu yang diberikan Tian Yuanxiang kepada Pangeran ke-8 belum lama ini. Di alam gurun besar, dikabarkan bahwa roh Taichu terkait dengan kesempatan untuk menjadi abadi. Dari pegunungan Baiduan yang mengelilingi kota Raja Hutan Belantara Besar, roh permulaan mutlak akan dimuntahkan setiap 100 tahun. Dan roh Taichu semuanya berada di bawah kendali Raja Kehancuran yang misterius. Segera setelah roh Taichu muncul, kondisi si Bohou meningkat pesat, dan faktor waktu sepertinya dihalangi oleh roh misterius Taichu. Saat ini, Aiden terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat para biksu di alam manusia benar-benar dapat menahan erosi hukum waktu. Dia melihat cahaya terang muncul dari jiwa si Bohou, memancarkan aura aneh, jadi dia memutar mata gunturnya untuk menonton. Saat melihatnya, dia langsung kaget. Di bawah pengamatan Eye of Thunder, dia menemukan bahwa Spirit of the Absolute Beginning persis sama dengan sumber kegelapan. Kekuatan sumber gelap. Aiden tanpa sadar berseru. Kemudian, lautan kesadaran hitam di lautan kesadarannya yang telah lama terdiam mulai mengamuk. Aiden juga terkejut dengan perubahan mendadak ini. Lautan kesadaran hitam melonjak dengan gelombang yang bergejolak, seolah mengalir keluar dari tubuhnya. Aiden mencoba yang terbaik untuk menekannya dan bekerja sama dengan pohon kuno Yuexi. Tapi sumber kekuatan gelap ini sama sekali tidak terkendali dan dimuntahkan dengan cepat. Dalam sekejap, Aiden berdiri di sana dan dua pancaran cahaya berbeda mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia berjalan menuju si Bohou dan Nanduhou selangkah demi selangkah seperti hantu, seperti dewa iblis yang tak tertandingi, dengan ekspresi wajahnya. Berhenti. Nanduhou melihat Aiden berjalan selangkah demi selangkah dan langsung berteriak. Tapi Aiden sepertinya tidak mendengarnya sama sekali, karena seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam. Pengadilan kematian. Nanduhou langsung mengambil tindakan dan meninju Aiden dengan pukulan yang mendominasi. Pedang tulang naga sejati Zixiao di tangan Aiden bergetar, dan energi pedang cemerlang serta kekuatan tertinggi meledak, sepenuhnya menetralisir serangan Nanduhou. Segera setelah itu, Aiden mengayunkan pedang tulang naga sejati Zixiao, dan pedang waktu hebat Dao dimulai lagi. Kekuatan hukum waktu melonjak dan menyelimuti Nanduhou dalam sekejap. Nanduhou terkejut. Dia merasa persis seperti si Bohou. Mana di tubuhnya menyusut dan hidupnya berlalu dengan cepat. Sebuah kekuatan mengerikan bekerja di seluruh tubuhnya, yang tidak dapat dikendalikan dan tidak mungkin untuk dilawan. Gerakan mantra gila Nanduhou mencoba melawan, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Dalam keputusasaan, dia segera memanggil semangat permulaan dalam jiwanya. Munculnya Spirit of Absolute Beginning dapat secara efektif meringankan kekuatan hukum waktu. Kedua roh permulaan muncul pada saat yang sama, dan kekuatan sumber gelap di lautan kesadaran Aiden semakin mendidih, seolah-olah telah dirangsang oleh suatu jenis. Aiden langsung menangkap si Bohou dan Nanduhou. Keduanya telah terluka parah oleh kendo waktu hebat. Segera setelah itu, terjadi pemandangan yang mengejutkan dan menakutkan. Mata Aiden berkedip, dan dua pancaran cahaya hitam dan putih terpancar darinya, membombardir jiwa si Bohou dan Nanduhou, menyebabkan jiwa mereka terbelah total. Kemudian dia membuka mulut besarnya, dan aliran kekuatan gelap menyembur dengan aturan yang menakutkan, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Si Bohou dan Nanduhou sudah ketakutan. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Kekuatan sumber gelap yang disemprotkan dari mulut Aiden sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, dan dengan panik menyerap jiwa mereka. Tepatnya, mereka menyerap jiwa dari awal mutlak yang terhubung dengan jiwa mereka. Dalam sekejap, gumpalan roh primordial dalam jiwa Nanduhou dan si Bohou ditelan seluruhnya oleh Aiden. Liang Dao terlempar ke tanah oleh Aiden, sekarat dan terluka parah. Pada saat ini, Aiden juga langsung sadar kembali, dan dia sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia tahu persis apa yang terjadi sekarang, tetapi pada saat itu perilaku tubuhnya benar-benar di luar kendali dan sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan gelap. "Kamu, siapa kamu?" Si Bohou dan Nanduhou gemetar dan bertanya ketakutan. Aiden juga sedikit bingung, dia tahu bahwa sumber kegelapan tersembunyi di dalam tubuhnya, tapi dia tidak menyangka sumber itu akan keluar secara otomatis. Namun yang membuatnya bingung adalah ada juga kekuatan sumber gelap yang tersembunyi di dalam jiwa kedua pangeran ini.
Tidak ada yang tahu asal mula sumber kekuatan gelap lebih baik dari dia. Itu adalah kekuatan utama yang dikembangkan oleh dunia asing tertinggi dari sisi lain lautan waktu alam semesta telah bertarung tanpa henti selama bertahun-tahun. Dia benar-benar tenang di kehidupan sebelumnya, jadi kekuatan sumber gelap ini bisa dikatakan tabu di surga. Dia tidak pernah menyangka bahwa sumber kegelapan benar-benar ada di hutan belantara. Tidak masalah siapa aku. Aiden berkata dengan dingin, dari mana datangnya kekuatan gelap di tubuhmu? Sumber kekuatan yang gelap. Kedua pangeran itu sedikit bingung dan berkata, itulah semangat permulaan, dan ini adalah kesempatan untuk menjadi abadi di alam liar. Oh. Aiden mencibir, itu sama sekali bukan roh asli, dan dia tidak tahu apakah roh itu punya peluang untuk menjadi abadi. Namun yang pasti itu adalah sumber kegelapan. Semangat permulaan yang kamu bicarakan adalah sumber kegelapan. Kedua pangeran itu langsung terkejut. Tentu saja, mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan Aiden. Ini karena Raja Alam Liar mengungkapkan rasa terima kasih atas jasa 8 pangeran agung kita dalam menjaga alam gurun besar, dan telah secara khusus memerintahkan Tian Yuanxiang untuk memberi kita masing-masing 8 pangeran agung secercah roh permulaan. Si Boho menjelaskan. Aiden merasa semakin bingung. Dilihat dari perkataan kedua pangeran itu mungkin tidak berbohong, tapi tidak tahu apa-apa. Memang benar, kekuatan sumber gelap ini dianggap sebagai semangat permulaan. Aku akan melepaskanmu hari ini. Aiden menyingkirkan pedang tulang naga sejati Zixiao dan bertanya, di mana Tian Yuanxiang? Dia memutuskan untuk menemukan Tian Yuanxiang. Sumber kegelapan sangat penting, dan Raja Kehancuran yang misterius ini jelas tidak sesederhana itu. Kedua pangeran itu sudah lama terpana dengan penampilan Aiden barusan, terutama ketika seluruh tubuh Aiden bersinar dengan cahaya hitam dan dia membuka mulutnya untuk menelan semua roh permulaan dalam jiwa mereka, yang membuat mereka semakin ketakutan. Bersambung.